Episode 195, Kesenangan Baru. Apakah kau telah meningkatkan kekuatan internalmu? Fei Hung bertanya sambil masih memeluk Xin Wanjing. Fei Hung telah memperhatikan sejak awal bahwa energi dalam tubuh Xin Wanjing telah meningkat dan masih agak tidak stabil. Jadi jelas bahwa dia telah memasuki peringkat berikutnya yang merupakan peringkat surga besar. Dengan seseorang sepertimu yang berada di peringkat dewa, aku tidak bisa tinggal di belakang. Bahkan adik Xin telah melampauiku sebelumnya. Xin Wanjing menjawab dengan tulus. Fei Hung tersenyum lembut dan mencium bibir Xin Wanjing lagi, membuat wanita ini kehilangan dirinya sekali lagi dalam sensasi cinta yang baru. Kau tidak akan berlatih seni bela diri semacam ini lagi. Aku akan mengajarimu sesuatu yang baru, tentang apa yang berhubungan dengan kekuatanku. Fei Hung tidak akan lagi membiarkan Xin Wanjing terus mengembangkan seni bela diri ini. Dia akan mengajarinya jalan kultivasi. Hah? Xin Wanjing terkejut dengan apa yang dia dengar dari Fei Hung. Apakah kau tidak berlatih seni bela diri yang sama dengan kami? Fei Hung menyangkal dengan kepalanya dan segera menjawab. Apa yang aku latih adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih kuat. Peningkatan kekuatan Lin Meng adalah karena aku mengajarinya sendiri. Bahkan hari ini, aku sudah mulai mengajar Ling Shu, Wang Ying, saudara Ling Yan, dan saudaramu Xin Tian. Aku juga mengajari Yin arah hal yang sama. Tidak heran. Xin Wanjing bergumam ketika dia menghubungkan ini dengan kenaikan tiba-tiba Lin Meng ke peringkat legenda, serta apa yang dipelajari Huan Yin dari Fei Hung. Kalau begitu, aku akan menunggumu untuk mengajariku, guru. Balas Xin Wanjing dengan main-main. Fei Hung tersenyum jahat. Kalau begitu, bisakah aku menghukummu seperti yang pantas kau dapatkan? Fei Hung sekali lagi mencuri bibir Xin Wanjing. Kali ini, sedikit lebih tidak terkendali. Gunung kembar kejal dan lembut Xin Wanjing menempel di dadanya, memberinya perasaan nyaman dan lembut. Fei Hung perlahan meraba-raba tubuh sensitif dengan salah satu tangannya, saat perlahan-lahan menurunkan dan dengan berani meraih bagian bawah Xin Wanjing, membuat Xin Wanjing melepaskan suara erangan yang agak keras. Bokongnya yang montok dan lembut bisa dirasakan hampir langsung saat disentuh. Fei Hung dengan lembut memijat bentuknya yang indah sambil merasakan tekstur, dan saat dia menyentuh bagian itu. Xin Wanjing terkesiap saat Fei Hung melepaskan bibirnya. Semburat merah yang mendalam meluas ke seluruh wajah, telinga, dan lehernya juga. Sentuhan baru Fei Hung yang berada pada tubuhnya telah memberinya kesenangan baru. Fei Hung tersenyum jahat padanya saat dia dengan halus menikmati bibirnya lagi. Kau sangat senang menggangguku. Xin Wanjing menggerutu sambil menatap Fei Hung. Fei Hung tertawa penuh kemenangan saat melihat tatapan Xin Wanjing. Dia tahu bahwa Xin Wanjing tidak marah atau kesal. Sebaliknya, Xin Wanjing tidak kesal atau terganggu oleh Fei Hung. Dia hanya ingin mengganggu Fei Hung karena keberanian itu. Jangan menangis jika suatu hari nanti aku melampiaskannya padamu. Xin Wanjing berpikir saat dia merumuskan rencana untuk mengganggu Fei Hung. Fei Hung yang anehnya mengerti bahwa Xin Wanjing sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya, tersenyum jahat sambil berkata, silakan, jika kau tidak bisa mengalahkanku, kau harus menghadapi konsekuensinya. Xin Wanjing mengerutkan bibirnya saat melihat ekspresi jahat dan nakal Fei Hung. Dia tahu bahwa Fei Hung bisa menebak pikirannya. Fei Hung telah melihat gerakan di luar sana dengan perasaan spiritualnya, bahwa Xin Mei bertemu dengan Xin Zi dan yang lainnya, serta Huan Yin sedang makan kue bersama Lin Shi. Sepertinya yang lain sudah berkumpul. Kenapa kita tidak turun ke bawah? Fei Hung mengulurkan tangannya. Xin Wanjing tidak ragu-ragu dan mengulurkan tangannya untuk mengambil tangan Fei Hung. Mereka berdua menjalin jari-jari mereka dengan erat, membuat Xin Wanjing tersenyum penuh bahagia. Kalau begitu, mari kita ke bawah. Mereka berdua lalu pergi ke tempat semua orang berada. Xin Wanjing bersandar di bahu Fei Hung dengan senyum penuh kebahagiaan. Aula utama keluarga Xin. Apakah mereka berdua sudah selesai berbicara satu sama lain sekarang?
Shinji bertanya-tanya ketika dia memikirkan Fei Hung dan Shin Wanying. Dia memastikan untuk meninggalkan mereka berdua di kamar, dan tidak ada yang mengganggu mereka. Sepertinya keinginan kecilnya bisa terpenuhi. Ayah, santai saja. Xintian berusaha menenangkan ayahnya, Shin Wei. Xintian merasa geli dengan kegugupan ayahnya. Memang, Shin Wei sedikit gugup karena Fei Hung ada di rumahnya. Singkatnya, dia telah menganggap Fei Hung itu adalah dewa kuat. Meskipun Shin Wei tidak tahu mengapa Fei Hung ada di kediaman mereka, dia berharap itu bukan sesuatu yang buruk. Dia tidak tahu tentang hubungan putrinya dengan Fei Hung. Istrinya, Shinji, juga merasa geli dengan tatapan khawatir suaminya. Dia sudah menerima kenyataan dan apa yang telah dilakukan Fei Hung. Fei Hung melakukannya untuk menyelamatkan mereka dan juga karena telah menyakiti Lingxi dan Huan Yin. Kami minta maaf atas keterlambatan datang ke sini, Bibi. Suara bahagia Fei Hung terdengar di belakang mereka, membuat semua orang melihat sekeliling. Shinji tersenyum kegirangan saat melihat tangan Fei Hung dan Shin Wanying terjalin bersama-sama. Apakah sudah selesai? Shinji bertanya dengan senyum ceria dan ceria. Shin Wanying sedikit tersipu malu, tapi dia berhasil tetap tenang. Ya, Fei Hung mengangguk dengan gembira dan kemudian berjalan ke tempat Lingxi berada. Fei Hung tersenyum padanya dan dengan lembut meraih tangan Lingxi dengan tangannya yang lain. Kemudian, Fei Hung berjalan lagi di depan Shinji. Di sisi lain, Shin Wei sudah merasa tegang di sebelah Shinji. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena takut atau gugup melihat Fei Hung. Bibi Zi, aku meminta kau untuk memberiku kesempatan dan mempercayakan kepadaku putrimu, Wanying, untuk menikah denganku dan menjadi istriku juga. Fei Hung memegang tangan Shin Wanying saat berbicara. Shin Wanying merasakan kebahagiaan instan ketika dia mendengar bahwa Fei Hung ingin menikahinya juga selain kedua wanita lainnya. Begitu juga dengan Lingxi. Aku mengerti bahwa kalian semua telah menjaga dan merawat mereka dua bersaudara selama ini. Jadi aku meminta izinmu agar Lingxi bisa menikah denganku juga. Rasa malu Lingxi tidak dapat dikendalikan, dan itu jelas meledak dengan rona merah yang intens saat dia merasakan kebahagiaan bahwa Fei Hung ingin menikahinya juga. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat mereka bahagia dan tidak pernah mengecewakan mereka. Aku berjanji. Fei Hung bersumpah dan menundukkan kepalanya untuk berkah Shinji. Jika mereka yang mengetahui identitas asli Fei Hung melihat ini dari alam dewa, mereka akan terkejut. Seorang immortal yang hebat dan kuat dari dunia dewa sedang menundukkan kepalanya kepada manusia biasa. Fei Hung tidak terkejut dengan ini dan tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Shinji akan menjadi ibu mertuanya, jadi dia harus menunjukkan rasa hormatnya. Itulah yang ditanamkan orang tua angkatnya dalam dirinya sejak kecil, menghormati yang lebih tua, terutama keluarganya sendiri. Fei Hung menghormati semua orang secara normal. Dia akan menghormati mereka yang menghormatinya, dan dia akan membalas dendam pada mereka yang ingin menyakitinya atau keluarganya. Shinji memiliki senyum cerah dalam hal ini. Melihat kebahagiaan pada kedua gadisnya ini, dia ikut bahagia untuk mereka. Tentu saja, Hung kecil. Shinji menanggapi dengan gembira atas permintaan Fei Hung.